Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال نبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk salat zuhur berjamaah. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah zuhur rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bermudzakarah mulai dari kemarin, yakni kita ketahui akan datangnya nusratullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana keimanannya bisa mendatangkan pertolongan Allah. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasarah, semuanya bisa mendatangkan daripada pertolongan Allah secara cash, secara langsung. Ini kemarin kita telah membahas ini karena di dalam diri para sahabat pertama kali memiliki iman yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau memiliki sifat senantiasa menjaga perintah Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu salat khusyuk wal khudu'. Dan para sahabat ini juga memiliki sifat yang mana, yaitu ilmu ma'adzikir. Para sahabat senantiasa yakni belajar ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam satu riwayat bahwa para sahabat ini ketika mendengarkan daripada ilmu dari baginda Nabi, beliau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, sehingga dalam suatu riwayat ada sebuah daun yang jatuh, maka daun yang jatuh tersebut tidak sampai ke tanah. Ini maksudnya apa? Beliau duduknya rapat-rapat dengan sungguh-sungguh, dengan tawajuh, sehingga daun yang jatuh pun tidak sampai ke tanah. Dalam satu riwayat juga diterangkan ada seekor burung yang hinggap di pundak-pundak para sahabat. Ini burung dengan tenangnya hinggap di badan para sahabat. Ini karena saking tawajuhnya para sahabat ketika mendengarkan ilmu dari baginda Nabi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ilmu itu apa? Para ulama mengatakan bahwa ilmu adalah seluruh petunjuk yang datang dari Allah yang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dikatakan ilmu. Segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud daripada ilmu?
ulama mengatakan maksud daripada ilmu ini agar kita ini bisa melaksanakan perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita serta ikut cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud daripada ilmu. Dan apa daripada keunggulan ilmu atau keuntungan ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat kepada orang beriman ini menurut ilmu mereka. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan kita menjadi seorang beriman harus gemar, yakni untuk senantiasa belajar taklim. Karena apabila kita malas untuk taklim, maksudnya belajar daripada ilmu, maka kita berarti menghendaki kebodohan. Apabila kita bodoh, maka kita tidak akan bisa beramal. Apabila kita beramal pun akan salah. Apabila amal salah, maka tidak akan mendatangkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kita orang beriman harus gemar menimba ilmu, belajar ta'lim wa ta'alum, yakni belajar dan mengajar. Yang dikatakan ta'lim wa ta'alum itu harus ada yang mengajar dan ada yang diajar. Maksudnya harus ada orang yang pernah belajar kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bersanad kepada para sahabat, kepada para wali-wali Allah, sehingga pada para kiai, sehingga kepada para santrinya. Inilah adalah maksud daripada belajar ta'lim wa ta'alum. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepentingan ilmu? Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala kita senang kepada ilmu atau belajar ilmu, maka ini akan memudahkan langkah kaki kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis disebutkan yang mafhumnya, barang siapa yang pagi-pagi belajar daripada satu ilmu atau dari satu ayat daripada kitabullah, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Kita pagi-pagi belajar daripada satu bab ilmu, baik diamalkan atau tidak, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana senang kepada ilmu. Tandanya senang bagaimana hadirin, yakni kita senantiasa untuk mendengarkan taklim, membaca taklim, dan bagaimana kita menggerakkan atau menyuruh kepada anak-anak kita itu agar senantiasa gemar belajar menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu juga dikatakan harus disertai dengan ilmu ma'adzikir, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang tanpa zikir maka akan menjadi kegelapan. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Masalul ladzi yadhkuruna rabbahu walladzi yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit, yakni orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir perumpamaan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup yakni orang yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mati adalah orang yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ini hari Allah Subhanahu wa taala kita belajar ilmu, belajar zikir ini agar apa? Agar senantiasa kita berjalan dengan perintah Allah,
berjalan dengan sunnah baginda Rasulullah ataupun kita beramal senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan apabila kita beramal tanpa ilmu atau tanpa mengetahui ilmunya, maka seperti orang yang berjalan dengan tanpa mata. Maka pentingnya daripada ilmu ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ilmu itu ada dua, ilmu masail dan ilmu fadhail. Pertama, ilmu masail ini akan kita dapatkan apabila kita sering datang atau mendengarkan daripada ilmu masail. Masail itu masalah sholat, bagaimana caranya, masalah wudu, bagaimana caranya, mau nikah, bagaimana caranya. Ini adalah ilmu masail. Dan yang kedua, ilmu fadhail. Ini kita sering mendengarkan daripada pentingnya amal, pentingnya zikir, pentingnya sholat, pentingnya kita menjaga perintah-perintah Allah, pentingnya kita menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah ilmu fadhail. Dan yang kedua, bagaimana kita senantiasa duduk dalam halaqah fadhail. Dan yang ketiga, kita berdoa agar kita diberi kemudahan untuk senantiasa belajar ilmu masail dan fadhail. Mungkin hanya sedikit yang bisa disampaikan. Ini bagaimana namanya mudzakarah 6 sifat hadirin. Karena dikatakan apabila 6 sifat para sahabat ini ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa kafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa azimil karim sultanik. Rabbana fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansur al-qawmil kafirin. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina wa ahdi ahla بيتنا وأقربائنا ذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا علماءنا ومراءنا من حينا أجمعين. اللهم اقبل في قلوبنا كل بهات أمتي على طاعتك. خذ بورائنا ورائهم برحمتك. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah hamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.